Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al Farouk dalam channel belajar Dimas Al Farouk Dimas Pecinta Online. Kali ini kita belajar bagaimana caranya apa ya menelusuri, katakanlah seperti itu, kode voucher yang sering dikembalikan user atau ada beberapa user atau ada user intinya yang mengembalikan voucher katanya tidak bisa login. Padahal baru dipakai sekian jam bla 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 dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kali ini kita belajar bagaimana caranya kita menginvestigasi kode voucher tersebut. Sebagai contohnya kita sudah simulasi saja ya, simulasi. Sebentar saya besarkan dulu. Oke, oke. Ya, ada dua buah voucher yang dilaporkan nggak bisa login. Jadi ada pelanggan yang datang ke tempat kita mengatakan dua buah voucher ini tidak bisa login, ya, tidak bisa dipakai ya. Emang dilihat dari vouchernya masih bagus mungkin ya, tidak lecek maksudnya, ada apa ya namanya, ya kelihatan masih baru lah. Ya, ada beberapa yang saya temui di antara beberapa server itu. Yang pertama memang ada kesalahan dari vouchernya. Jadi vouchernya itu memang nggak bisa dipakai, ada, tapi itu 1:10 kalau saya lihat. Kebanyakan itu yang terjadi itu pelanggan itu apa ya, mau ngibuli gitu ya, apa ngibuli itu ya, istilahnya mau nipu lah, mau nipu yang punya server. Artinya kode voucher itu sudah dipakai tapi dia ngakunya tidak bisa dipakai gitu ya. Itu kebanyakan seperti itu. Terus yang kedua itu pelanggan itu tidak tahu kalau kode vouchernya sudah dipakai orang lain. Artinya waktu dia beli mungkin ada temannya yang tahu, terus ngintip, lalu dia loginkan di perangkat temannya itu. Ya, yang kedua seperti itu. Yang ketiga itu biasanya pelanggan itu nggak tahu kalau masa aktif vouchernya itu terus jalan. Misalkan gini teman-teman, dia beli voucher 2000 misalkan, 2006 jam. Contohnya seperti itu, 2006 jam katakanlah seperti itu. Dia memakai kode voucher itu selama 1 jam. Artinya katakanlah tadi pagi jam 6 dia pakai login jam 6, terus jam 7 dia ada keperluan, entah keluar entah kemana. Nah, kalau 6 jam dari jam 6 itu kan jam 12 itu biasanya kan vouchernya sudah habis. Bagi yang servernya di setting validity seperti itu, jam 12 sudah habis. Tapi dia jam 1 dia login lagi. Kebetulan dia sudah sampai rumah, ada sinyal wifi kita, lalu dia login lagi jam 1. Lah ini kok enggak bisa? Ya. Jadi dia nggak tahu kalau hitungannya itu vouchernya itu hitungannya terus berjalan meskipun dia login cuma 1 jam lalu meninggalkan jaringan server ya. Ya seperti itu. 3 masalah itu, tapi yang banyak biasanya pelanggan itu ngibuli ya. Ngibuli itu ya nipu lah. Pura-pura belum dipakai tapi sudah dipakai. Oke, kita belajar investigasinya dari Micmon. Ya, di sini saya sudah login Micmon. Di sini ada 2 buah voucher yang saya contohkan. Yang pertama contoh voucher inilah. Kita copy. Caranya masuk ke Micmon ya, teman-teman, masuk ke Micmon lalu di laporan. Masuk ke laporan. Ini biasanya kalau pakai Micmon yang langsung, artinya Micmon yang dari komputer kita langsung ke jaringan hotspot, jaringan mikrotik lah. Ini cepat ya. Beda kalau teman-teman memakai Micmon online atau Micmon yang pakai VPN. Nah, itu banyak faktor, tergantung dari VPN-nya juga, tergantung dari server atau hosting Micmonnya juga ya. Tapi saya sarankan agar memakai Micmon yang langsung terhubung ke jaringan ya, biar cepat aksesnya ya. Klik menu laporan. Ya, lalu kita paste kode voucher tersebut. Ya, kita paste di sini di bagian atas ini di tanda cari ini kalau yang pakai bahasa Indonesia ya. Tanda cari lalu klik filter. Ya, klik filter. Maka di sini akan muncul kode voucher itu sudah dipakai atau belum, atau sudah pernah login atau belum ya. Nah, maka di sini muncul kodenya sudah dipakai
tanggal 27 Desember ya, kemarin berarti login jam 16.46, 16:46 22 detik ya. Ini dilihatnya tergantung dari validity atau masa berlaku vouchernya, karena validity ya masa berlaku voucher yang saya cek ini adalah 24 jam. Harusnya hari ini tanggal 28 Desember 2020 dia habisnya sekitar jam 16.45 ya. Jadi per saya buat video ini harusnya dia masih bisa login ya. Jadi pada saat cek di laporan bulan Desember dia login tanggal 27 Desember jam 16:46. Nah, gimana kalau umpamanya kita tidak menemukan di sini ya, tidak menemukan di laporan bulan Desember ini ya, kita paste lagi, dicari, kita cek di laporan bulan November ya. Makanya saya sarankan untuk tidak menghapus log scriptnya ya, script Micmon itu selama 3 bulan terakhir lah, biar ada, kalau ada kode voucher yang seperti ini bisa dicek ya. November juga nggak ada, kita coba cari di Oktober umpamanya, kalau nggak ketemu ya kita cari di bulan Oktober ya, nggak ada juga berarti ya. Kalau nggak ada di bulan Oktober, kita cek umpamanya Oktober terus September sudah kita cari nggak ada, kita cek di daftar pengguna. Kita cek di daftar pengguna, kita cari di sini ada nggak kode vouchernya, dipaste aja di sini lalu di enter. Nah, ada, ternyata dia ada. Terus dia harusnya habis tanggal 28 jam 16.51 ya, tanggal 28 16.51 nanti sore ya berarti ya. Jadi persis sama seperti yang kita cek di laporan ya. Umpamanya ini tidak ada ya, umpamanya di sini tidak ada dan di laporan itu sudah tidak ada, kita cek semua laporan itu per bulannya itu sudah tidak ada ya teman-teman. Sebentar kita ke laporan lagi, kita cek di laporan sudah tidak ada Desember, November, bahkan sampai Januari mungkin, atau bulan berapa lah, di daftar user tidak ada, di laporan tidak ada, berarti memang ada kekeliruan di kode vouchernya. Jadi boleh diganti seperti itu, maksudnya boleh diganti kode vouchernya ke buat user itu. Tapi kalau umpamanya ada, ini saya contohkan lagi, ada voucher lagi laporan ke kita, komplain, nah ini gak ada ya, gak ada vouchernya, gak bisa login ya, bilang seperti itu. Kita cek lagi di laporan, kita paste kode vouchernya, ini saya kode vouchernya ambil yang lain lagi, lalu klik filter ya, kita cek di laporan bulan Desember ini ya. Ya, ternyata kode itu sudah dipakai, sudah login tanggal 1 Desember. Jadi sudah sekitar 28 hari yang lalu dia login tanggal 1 Desember. Pantesan kalau sekarang tidak ada, karena voucher yang saya cek ini merupakan voucher harian yang harusnya dia habis tanggal 2 Desember sekitar jam 6 sekian. Meskipun dicek di pengguna biasanya sudah hilang, tapi di laporan ada ya. Kita cek di daftar pengguna, nah sudah hilang di daftar pengguna karena saya memakai voucher ini remove record ya, artinya ketika masa validity voucher sudah habis, masa berlaku voucher sudah habis, artinya dia akan dihapus dari daftar user kita, daftar pengguna kita, tapi di laporan masih ada ya. Artinya kalau sudah ada pelanggan yang seperti ini, dia beli voucher harian 15 jam atau 12 jam misalkan, saat dicek di laporan itu loginnya sudah jauh tanggalnya dari tanggal hari ini, berarti dia ngibuli itu nipu ya. Beda lagi kalau ini yang dicek itu voucher bulanan. Kalau voucher bulanan kalau loginnya tanggal 1 Desember harusnya dia habis 1 Januari. Jadi diinvestigasinya seperti yang tadi itu, atau kode voucher itu dipakai orang lain ya, ngeceknya cuma di laporan itu aja. Terus ini
bulannya dicocokkan, mau dicek bulan sekarang dulu, lalu mundur ke bulan selanjutnya, lalu dicek di user aktif atau daftar pengguna. Daftar pengguna dulu ya. Daftar pengguna dulu dicek ada atau enggak kode vouchernya. Kalau ada dicek di hotspot aktif. Itu aja, dicek di, kebetulan tidak ada hotspot, tidak ada user yang aktif ya. Dicek di hotspot aktif ya. Kadang karena seperti yang saya bilang tadi ada 3 kemungkinan. Pertama, usernya nipu ya, itu kebanyakan voucher sudah dipakai lama, dia komplain lagi tidak bisa dipakai katanya. Terus yang kedua itu vouchernya diintip temennya, atau ada temannya yang tahu lah waktu pengguna itu beli voucher, dia login mungkin, terus pada saat dia logout ada temannya yang tahu kode vouchernya, lalu dipakai temannya. Nah, saat pembeli aslinya ini mau login nggak bisa ya, itu ceknya di hotspot aktif ya. Kalau memang dia yang pengguna yang komplain ini merasa tidak meloginkan vouchernya, dihapus saja dari hotspot aktif biar dia login lagi kan gitu. Ya, laporan, daftar pengguna ya, pengguna, terus hotspot aktif. Itu aja 3 yang biasanya saya pakai untuk menginvestigasi atau menelusuri voucher yang tidak bisa dipakai. Itu aja. Oke, itu saja teman-teman. Sebenarnya masih ada beberapa lagi kemungkinannya. Di samping yang pertama memang usernya biasanya ngakalin kita. Yang kedua vouchernya dipakai temennya. Terus yang ketiga itu biasanya pengguna itu nggak tahu kalau waktu voucher itu terus berjalan gitu ya. Jadi dia meskipun cuma pakai 1 jam, lalu dia pakai lagi setelah melewati masa berlakunya tidak bisa gitu, dan merasanya vouchernya itu baru dipakai 1 jam, katanya 15 jam. Ya, itu perlu diberi pengertian lagi ke usernya gitu ya. Ya, seperti itu. Terus yang kalau dari error dari generate micmon maksudnya itu sangat kecil ya teman-teman, karena kalau voucher yang sudah keluar, voucher yang sudah tercetak, sudah keluar itu sudah dipastikan tercatat di mikrotik, kecuali memang mikrotiknya error, jadi ada sebagian voucher yang hilang gitu ya. Jadi itu mikrotiknya error, beda lagi ceritanya itu nanti. Oke, itu saja teman-teman. Oke. Hasil belajar kita kali ini sudah 12 menit, terlalu panjang. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar ya, insya Allah saya balas, tapi antri ya, kadang saya tidak sempat melihat komentar. Saya Dimas Al-Faruq dari channel Belajar Dimas Al-Faruq, Dimas Pecinta Online, tidak bermaksud menggurui, cuma sekedar berbagi. Saya tekankan sekali lagi, ceknya adalah di micmon ya, di laporan. Biasanya seperti itu, kita pilih bulannya, bulan berapa, utamakan bulan ini dulu, bulan sekarang dulu yang berjalan. Lalu di hotspot daftar pelanggan, daftar pengguna ya. Terus di user aktif, gitu aja, diceknya di 3 tempat itu biasanya. Oke, terima kasih, saya Dimas Al-Faruq. Tidak bermaksud menggurui, sekali lagi cuma sekedar berbagi. Mohon maaf untuk para master, untuk para senior, jika saya lancang dan terkesan sok tahu ya, mohon maaf ya. Saya Dimas Al-Faruq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.